Baik, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Tadika Mesra, yang terhormat kepada guru-guru Tadika Mesra, dan yang kami hormati wali murid serta peserta webinar parenting, cara agar anak tidak membantah orang tua. Saya, Al-Azharani Royana, mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, selaku pembawa acara hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita semua dapat hadir dalam webinar parenting hari ini. Untuk membuka acara ini agar berjalan dengan lancar dan baik, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada webinar parenting kali ini akan membahas mengenai faktor penyebab anak suka membantah orang tua, cara agar anak tidak membantah orang tua, dan dampak yang akan ditimbulkan jika membiarkan anak suka membantah. Baik, sebelum acara dimulai, saya ingin menyapa nih terlebih dahulu. Bagaimana sih kabarnya bunda-bunda dan peserta webinar parenting hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bunda ya, baik. Sudah siap ya Bunda untuk menyimak materi kali ini? Insya Allah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita memasuki sesi pemaparan materi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Alvin Hidayah dan Saudari Laila Izzatul Kamilia. Berikut biodatanya, beliau-beliau ini merupakan mahasiswa Universitas Jember Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, kepada materi 1, layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab anak suka membantah orang tua. Yang pertama yaitu meniru orang tua. Anak sangat suka meniru orang tuanya. Anak-anak paling suka melihat apa yang dilihatnya, dan ketika mereka melihat orang tuanya yang keras kepala, suka melawan, dan tidak patuh terhadap orang tuanya, hal ini dapat dicontoh oleh anak karena mereka berpikir orang tuanya melakukan hal tersebut, jadi dia juga akan melakukan hal yang sama. Yang kedua yaitu berbicara di waktu yang tidak tepat. Saat anak sedang bermain atau melakukan aktivitas yang disukainya, orang tua datang dan menyuruh anak untuk melakukan sesuatu. Hal ini dapat merubah mood anak menjadi buruk, sehingga anak akan melawan dan membantah orang tuanya. Dan yang ketiga yaitu pola asuh orang tua yang kurang tepat. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, orang tua yang merasa tahu segalanya tentang anak. Pola asuh orang tuanya yang merasa bahwa dirinya tahu tentang anaknya dan selalu mengatur-ngatur anak agar selalu menurut padanya. Mungkin anak akan menurut, tapi lama-kelamaan anak akan melawan dan membantah orang tuanya. Yang kedua yaitu orang tua yang memiliki kekhawatiran berlebih pada anak. Pola asuh yang orang tuanya sangat khawatir terjadi sesuatu dengan anaknya. Ketika anak-anak akan melakukan hal ini atau itu, orang tuanya tidak memperbolehkan karena terlalu cemas dengan anaknya, sehingga orang tua ini akan mengasuh anaknya dengan kekhawatiran. Dan yang ketiga yaitu
Orang tua yang apa-apa selalu diselesaikan dengan uang. Pola asuh yang orang tuanya apa-apa diselesaikan dengan uang agar terhindar dari masalah di mana orang tua yang seperti ini membiarkan anaknya sesuka hati tanpa diawasi. Dan ketika sang anak melakukan kesalahan, orang tuanya memberikan uang supaya masalahnya selesai. Selanjutnya, dan yang keempat, ada hubungan yang tidak harmonis. Orang tua yang di rumah tidak harmonis, di mana suka sekali bertengkar tanpa melihat bahwa ada anak yang menyaksikannya. Hal ini dapat membuat anak menjadi keras kepala dan suka membantah terhadap orang tua. Mereka melakukan hal tersebut agar orang tuanya menjadi perhatian dan memberikan kasih sayang kepada anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih, Mbak Alvin. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan faktor yang selanjutnya adalah terpengaruh lingkungan. Lingkungan juga termasuk salah satu faktor terkuat yang membentuk anak menjadi pribadi yang bahkan jauh berbeda dari yang orang tuanya ajarkan. Tumbuh dalam lingkungan yang memperlihatkan bagaimana orang lain atau anak seusianya melawan perintah orang tua, membuat anak menjadi merasa bahwa itu adalah hal yang boleh dan biasa ketika anak melihat orang tua, teman, lingkungan sekitar maupun dari TV atau video, dari HP, dan saat anak melihat di sana ada orang yang suka melawan dan membantah terhadap orang tua, anak akan ikut-ikutan dan mencobanya saat di rumah. Yang selanjutnya, ada anak yang tumbuh tanpa bimbingan. Orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk bekerja menjadi salah satu penyebab anak menjadi membantah. Sebab anak tidak ada yang mengajari cara memiliki sikap sopan santun, menghargai sesama, memiliki empati, dan lain-lain. Sehingga anak tumbuh sesuai kehendaknya dan menjadi pribadi yang suka membantah. Yang selanjutnya, banyaknya kritikan dari orang tua. Kritikan berlebih yang berasal dari orang tua akan membuat anak merasa tidak nyaman dengan orang tuanya sendiri. Sebab terlalu sering dikritik, anak akan menganggap bahwa orang tuanya tidak memahami apa yang ia sukai dan tidak menghargai apapun yang ia usahakan. Hal yang tidak mengenakan tersebut jika berjalan dan dirasakan setiap hari, tidak mustahil akan merenggangkan hubungan antara orang tua dan anak itu sendiri. Alih-alih hormat dan patuh kepada orang tua, anak malah lebih milih untuk melawan dari segala hal yang orang tua diperintahkan. Yang selanjutnya, terlalu dimanja. Faktor terakhir yang bisa menjadi penyebab anak berani melawan orang tua, yakni terlalu dimanja. Memanjakan anak dengan mengusahakan yang terbaik untuknya adalah hal yang baik dan memang menjadi impian semua orang tua. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, justru akan menimbulkan dampak yang terbalik. Orang tua yang terbiasa menuruti segala yang anak inginkan membuat anak tidak belajar bahwa tidak semua hal bisa ia dapatkan. Jika anak tidak memahami hal tersebut, anak akan kesulitan mengelola emosi dan menerima keadaan yang tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih disampaikan kepada materi 1. Untuk selanjutnya, kita akan menyimak materi yang kedua, yaitu yang disampaikan oleh Saudari Arma Audina dan Alazarani Royana. Biodatanya, beliau berdua ini merupakan mahasiswa Universitas Jember Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, untuk layar dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pembawa acara. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara yang dapat orang tua lakukan jika anak suka membantah. Next. Di sini ada 9 cara yang dapat orang tua atasi ketika anak suka membantah. Untuk cara yang pertama adalah dengan menghindari berteriak dan memaksa kepada anak. Dengan cara itu, maka dapat membuat hati sang anak keras dan semakin enggan untuk patuh. Kemudian cara yang kedua, dengan menggunakan bahasa yang lembut dan tenang yang juga disertai dengan sentuhan. Dengan cara ini, anak akan merasa nyaman dan mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga adalah memanggil anak dengan menyebut namanya
dan juga sering mengajak anak dalam berkomunikasi yang membuat anak merasa dihargai. Untuk selanjutnya, yaitu dengan mendengarkan perkataan anak. Dengan membiarkan anak berbicara mengenai dirinya dan sebagai orang tua yang baik, jangan memotong pembicaraannya, supaya anak juga tidak memotong pada saat kita berbicara. Dan yang kelima, yaitu dengan memberi perintah saat tantrum. Jadi, pada saat anak mengalami tantrum, dia tidak mau mendengarkan siapapun. Oleh sebab itu, kita perintah padanya. Dan juga selaku orang tua, kita harus mengetahui solusi bagaimana cara mengatasi anak saat mengalami tantrum. Selanjutnya yang keenam, yaitu dengan konsisten. Ketika memberi perintah kepada anak, pastikan kita selaku orang tua harus konsisten. Contoh seperti bermain gadget. Dalam bermain gadget, orang tua harus memberi batasan waktu agar sang anak tidak kecanduan. Jika melebihi batas waktu, kita sebagai orang tua harus menegur dan memberitahu cara konsisten dengan waktu. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk petugas mohon pada slide 8. Terima kasih. Untuk selanjutnya di sini saya Al-Azhar Royana yang akan membahas cara-cara selanjutnya di mana memberikan sebuah apresiasi. Nah, anak ketika sudah mematuhi aturan yang diberikan oleh orang tuanya, pantas bahwasannya orang tua memberikan sebuah apresiasi kepada anak. Karena apresiasi terhadap anak itu bisa bisa memberikan kepercayaan diri kepada anak, di mana apresiasi sendiri bisa melalui pujian, membuatkan makanan kesukaan, atau memberikan hadiah yang mungkin anak itu sukai. Baik, untuk selanjutnya yang ke-8, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, di mana orang tua nih harus ya membuat lingkungan sekitar anak ini menjadi nyaman, di mana orang tua yang selalu mendampingi anak, dan saat orang tua bermain bersama anak, itu harus menghindari adanya penggunaan smartphone, di mana ketika orang tua fokus kepada smartphone-nya, maka anak akan menganggap bahwa aku kok nggak diperhatikan ya, bundaku kok selalu main HP aja ya, kayak nggak main sama orang tua nih, kayak gitu ya. Jadi ketika kita sebagai orang tua menghindari penggunaan smartphone, akan lebih fokus gitu untuk keluarganya, sehingga anak ini dengan mudah karena sering menganggap bahwa bundanya mengajak bermain, sehingga akan merasa bahwa aku harus patuh ya kepada bunda karena emang bunda yang selalu ada buat aku, selalu bermain sama aku, seperti itu. Untuk yang ke-9 yaitu kompak dengan pasangan nih. Ayah dan bunda harus benar-benar bekerja sama nih. Gimana sih cara membangun sebuah keluarga yang harmonis sehingga ayah dan bunda tidak ada miskomunikasi atau perbedaan pendapat untuk ketika ditanyai anak. Sehingga jika ayah dan ibu ini mendidik anaknya pandangan yang berbeda, cara yang berbeda, pendapat yang diberikan juga berbeda, anak akan merasa bingung, mana sih perintah yang harus aku terima, kayak gitu. Apa sih dari ayah apa bunda kok beda dua-duanya, kayak gitu ya. Sehingga ketika ada kecocokan antara ayah dan bunda, maka anak merasa bahwa oh iya ayah bunda nyuruh ini ya, ayah bunda pendapatnya juga sama, sehingga membuat anak ini ketika ada cross check atau perbedaan pendapat itu juga membuat anak tidak mau mendengarkan dan menuruti perintah orang tua. Sehingga penting bagi orang tua gimana sih bekerja sama membangun hubungan yang baik dengan pasangannya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan memasuki materi ketiga, di mana materi ketiga ini akan dibahas oleh Saudari Septi Ayu Anggraini. Beliau juga merupakan mahasiswa Universitas Jember Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, untuk Saudari Septi, layar dan waktu dipersilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan jika anak dibiarkan membantah terus-menerus. Yang pertama, anak jadi pemberontak. Ketika keinginannya tidak dituruti, anak berani melawan orang tua karena ia tidak terima ketika keinginannya tidak didengar atau diabaikan. Pada umumnya, orang tua yang pola asuhnya kurang mendengar pendapat anak. Orang tua justru memiliki keinginan anak dengan sukarelawan mengikuti pilihannya. Jika suara dan harapan anak terus tidak didengarkan, maka anak biasanya akan memberontak dan melawan perkataan orang tua. Yang kedua, ada anak akan melawan orang tua. Ketika masih dalam proses tumbuh kembang, anak yang sering diteriaki tidak hanya kebal dengan teriakan, tapi juga akan tumbuh menjadi anak yang melawan orang tua. Biasanya jadi suatu saat ia diteriak tentang suatu yang ia anggap benar, maka ia akan balas teriakan orang tua. Yang ketiga, anak akan bertindak sesuka hatinya. Hal ini disebabkan karena anak terlalu dibiasakan membantah omongan orang tuanya jika bertindak sesuka hatinya. Yang keempat, menjadi anak nakal dan tidak patuh kepada orang tuanya. Hal ini terjadi jika anak dibiasakan membantah terus-menerus. Menurut anak juga akan menjadi pribadi yang nakal dan tidak patuh kepada orang tuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada pemaparan materi. Alhamdulillah ya, sesi pemaparan materi ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi pembawa acara ucapkan kepada para pemateri pada acara hari ini. Selanjutnya yaitu kita memasuki sesi tanya jawab kepada bunda-bunda nih yang muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan ketika ingin bertanya untuk bunda-bunda silakan mengatur fitur raise hand-nya ya bunda. Baik, kita ada penanya nih. Untuk Bunda Farida, dipersilahkan memaparkan pertanyaannya terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, bagaimana cara menahan amarah saat anak membantah? Baik ya, gimana Bunda Farida ini tanya gimana sih cara anak biar nggak suka membantah. Mungkin pemateri kita ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Bunda Farida, dipersilahkan. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Farida, yaitu bagaimana cara menahan amarah saat anak membantah. Cara yang bisa dilakukan untuk menahan amarah saat anak membantah yaitu menenangkan diri sebelum bertindak. Ketika anak membantah, tenangkan diri dulu dengan tarik nafas beberapa menit, lalu dihembuskan secara perlahan. Lakukan secara berulang sampai emosi menjadi stabil. Karena jika sedang marah, orang tua bisa saja bertindak ke anak seperti mencubit maupun memukulnya. Dan hal ini sangat buruk dan tidak baik untuk dilakukan karena orang tua menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan. Yang kedua yaitu mengendalikan cara berbicara. Dengan berbicara secara lembut dan tenang, bisa membuat anak menjadi mendengarkan. Dan jika orang tua marah-marah dan membentak anak, maka anak menjadi lebih marah dan lebih membantah lagi. Dengan berbicara tenang saat anak membantah dapat membuat anak mengerti bahwa yang dilakukannya salah. Yang ketiga yaitu diam. Orang tua dapat mencoba untuk diam saat anak membantah. Sebab jika langsung berbicara, maka dapat keluar kata-kata yang tidak baik dan dapat memperkeruh keadaan. Diam sebentar sampai emosi reda, baru bisa berbicara dengan anak.
Yang keempat yaitu merubah posisi menjadi lebih rendah. Ketika orang tua sedang berdiri saat anak membantah, orang tua mengendalikan emosi orang tua bisa dengan duduk. Namun jika masih emosi, orang tua bisa berbaring. Karena ketika tetap berdiri dengan kondisi yang marah, yang ditakutkan yaitu melakukan tindakan yang dapat membuat orang tua sesali, seperti memukul anak, menendang anak, dan lain-lain. Yang kelima yaitu mencoba untuk menghitung dari 1 sampai 10, seperti anak tidak mau membereskan mainannya. Orang tua dapat menghitung angka 1 sampai 10. Jika anak tidak mau membereskan mainannya, orang tua bisa memberikan sanksi kepada anak, seperti tidak boleh menggunakan mainannya lagi. Dengan memberikan sanksi kepada anak akan mengerti tentang tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu orang tua harus introspeksi diri. Orang tua melakukan introspeksi diri dengan merenungkan perbuatan dan perkataan apa yang sekiranya tidak baik dan menyinggung anak sehingga membuat anak suka membantah. Apakah sudah bisa dipahami, Bunda Farid? Oh iya, sudah. Terima kasih atas informasinya. Baik, sama-sama. Masya Allah ya, ini pemateri Saudari Alvin ini mengungkapkan bahwasanya cara ketika orang tua mengerahkan anak yang membantah dan anak itu marah, kita tidak boleh ikut marah ya Bunda, jadi mohon diterapkan. Untuk selanjutnya nih, kita mempersilahkan kepada Bunda Dwi Asmarani untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin off cam ya karena sinyal lagi terkendala. Kan tadi sudah dijelaskan untuk orang tua agar mengetahui solusi anak ketika tantrum. Terus bagaimana cara mengatasinya dan apa ciri-ciri anak ketika mengalami tantrum? Terima kasih. Gimana cara mengetahui apa sih ciri-ciri anak ketika tantrum? Mungkin pemateri kita yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Dwi Asmarani. Dipersilahkan. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bunda Dwi Asmarani. Untuk cara mengatasi anak ketika tantrum, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, jangan panik. Saat si kecil tantrum, sebaiknya orang tua tak perlu panik, pasalnya panik hanya membuat Anda jadi tidak berpikir untuk menghadapi perilaku anak. Dan untuk yang kedua, mengendalikan emosi. Sebagian orang tua ada yang justru emosi dan marah saat anak tantrum. Hal ini sebaiknya dihindari, karena dapat membuat perilaku tantrum anak semakin parah. Perhatikan keamanan. Jika saat anak mengalami tantrum, orang tua harus segera menjauhkan barang-barang yang berbahaya, di antaranya seperti kaca dan sumber listrik. Hal ini bertujuan agar anak tidak sengaja menyakiti orang lain, mengalihkan perhatian anak. Misalnya, orang tua dapat mengalihkan perhatian anak dengan memberikan mainan yang ia senangi, makanan kesukaannya, hewan peliharaan, gambar, musik, atau yang lainnya. Yang bertujuan agar anak lupa dengan hal yang membuat ia tantrum. Untuk yang kelima, memberikan sentuhan kasih sayang. Orang tua bisa mendekati perlahan dan memberikan sentuhan kasih sayang saat anak tantrum. Jangan anggap remeh sentuhan kasih sayang. Walaupun terdengar sepele, sentuhan kasih sayang dari orang tua sangat berarti buat si kecil yang sedang tantrum. Untuk yang keenam, yaitu memberikan penjelasan kepada anak. Setelah tenang, berikan penjelasan kepadanya dengan bahasa yang baik dan lembut, dan menanyakan apa yang membuat menangis. Jika ia meminta sesuatu yang tidak boleh Anda berikan, maka jelaskan dengan baik mengapa hal tersebut dilarang.
Selanjutnya, untuk mengetahui ciri anak ketika tantrum. Ketika tantrum, anak biasanya memiliki kebiasaan tidur dan buang air besar tidak teratur, sulit makan, takut ketika bertemu orang baru, lambat beradaptasi terhadap perubahan, mudah marah, sulit dialihkan perhatiannya. Tantrum ini sering dialami oleh anak usia 0-5 tahun. Itulah penjelasan dari saya, mungkin bisa dipahami. Baik, terima kasih atas jawaban dari materi tadi. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih kepada Saudari Arma ya, menjawab pertanyaan dari Bunda Dwi. Gimana sih cara mengetahui ciri-ciri anak yang sedang tantrum dan mengatasi anak yang sedang tantrum. Intinya ya Bunda, nggak boleh panik sehingga bisa memilih gimana arahnya tepat untuk mengatasi anak yang sedang tantrum gitu ya Bunda. Untuk selanjutnya nih kita pertanyaan terakhir dari Bunda Suci Wulandari. Dipersilakan Bunda untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya dan saya mohon izin off cam ya. Pertanyaan saya, bagaimana sih caranya membiasakan anak supaya patuh kepada orang tuanya? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bunda Suci. Ini gimana sih cara membiasakan anak ya agar patuh? Mungkin pemateri yang lain yang ingin menjawab pertanyaan dari Bunda Suci, dipersilahkan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bunda Suci. Bagaimana sih caranya membiasakan anak supaya patuh pada orang tua? Berikut caranya. Yang pertama itu tunjukkan contoh yang baik. Tips mendidik anak yang pertama adalah dengan menunjukkan contoh yang baik. Memang tidak ada orang tua yang sempurna, tapi sudah seharusnya Anda dan pasangan memberikan contoh yang baik pada anak di kehidupan sehari-hari. Bila Anda ingin anak bertutur kata yang lembut dan baik, serta bersikap sopan, maka Anda harus selalu bersikap yang sama sebagai panutan. Ingatlah jika orang tua merupakan contoh yang akan diikuti oleh anak hingga mereka dewasa. Yang selanjutnya, panggil nama anak. Saat manggil anak juga sebaiknya dengan menyebut namanya, sehingga sang anak merasa dianggap dan dihargai oleh orang tua. Ketika menoleh dan memperhatikan Anda, katakan dengan baik apa yang diinginkan dari si kecil. Hindari untuk berteriak karena ini bukanlah cara mendidik anak yang baik. Bila kebiasaan ini dilakukan, malah membuat si kecil merasa kesal dan takut terhadap Anda dan tidak mendengarkan perkataan Anda. Yang ketiga, bangun kebiasaan untuk mendengarkan. Cara mendidik anak yang baik perlu membiasakan diri untuk mendengarkan apapun perkataan anak, walau Anda memberi perintah kepadanya. Tidak berarti Anda tidak mendengar alasan mereka. Bisa jadi anak sedang merasa lelah, sedang kesal dengan suasana sekolah, atau memiliki masalah dengan temannya, dan lain-lain. Bila Anda menunjukkan sikap mau mendengar keluhan mereka, akan membuat anak mendengar perintah Anda. Dengan mendengarkan anak juga akan membuatnya terbiasa mengemukakan pendapatnya. Yang selanjutnya, kenali pemicu emosi pada anak. Orang tua harus tahu kapan dan penyebab anak sedang merasa kesal atau marah terhadap sesuatu. Jika ingin memberi perintah atau mengajarkan anak sesuatu, jangan di waktu-waktu tersebut ya. Jika anak sedang marah, coba berikan waktu untuknya tenang dan biarkan ia menjelaskan apa yang menyebabkan marah. Barulah setelah anak merasa tenang, Anda bisa berbicara padanya, misalnya memberi perintah atau mengerjakan sesuatu. Yang selanjutnya itu selalu konsisten. Pola asuh yang diterapkan secara rutin dan konsisten akan membuat anak merasa lebih aman. Anak menjadi paham tentang apa yang diinginkan oleh Anda sebagai orang tuanya, sehingga bisa bersikap lebih tenang ketika diberikan perintah. Contohnya, Anda melarang si kecil untuk tidak menghabiskan makanannya. Secara berulang-ulang setiap hari secara konsisten, anak akan lebih memahami dan bersikap tenang untuk menghabiskan makanannya. Yang terakhir nih, berilah apresiasi dan pujian. Tips mendidik anak yang terakhir adalah memberi apresiasi dan pujian. Bila anak berhasil melakukan sesuatu atau mengikuti apa yang Anda minta dengan baik. Dengan begitu, anak akan merasa lebih bersemangat dan termotivasi. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah
Bisa dipahami, Bunda Suci? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kami ucapkan pada pemateri kita yang menjawab pertanyaan dari Bunda Suci, yaitu Saudari Laila. Baik, mungkin Bunda yang lain ingin bertanya. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, sebelum mengakhirinya, saya bacakan kesimpulan diskusi pada webinar parenting kali ini, yaitu dapat disimpulkan nih dari diskusi kita bahwasanya anak yang membantah orang tua ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu pola asuh yang kurang tepat dan benar dari orang tua untuk menerapkan gimana sih membimbing anak gitu ya, mendidik anak, sehingga sehingga mungkin orang tua juga harus mengenali apa sih kira-kira cara agar dapat mengasuh anak yang baik dan benar. Jika perlu, orang tuanya juga harus belajar nih, benar-benar fokus gimana sih cara mengasuh anak dengan baik melalui kegiatan seperti parenting seminar ataupun workshop. Dengan begitu akan menambah pengetahuan, yaitu berbagai cara mengasuh anak yang baik dan benar agar tidak suka membantah orang tua. Gitu ya, Bunda? Baik. Sebelum benar-benar mengakhiri acara webinar parenting kali ini, sebelumnya saya mewakili para peserta ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemateri yang hebat-hebat ini yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada kita semua. Terima kasih juga kepada semua panitia webinar parenting serta peserta webinar parenting hari ini. Makasih bunda-bunda yang telah menyempatkan hadir. Semoga apa yang kita pelajari pada webinar parenting kali ini dapat bermanfaat dan menjadi awal mula yang baik untuk memulai menerapkan pola asuh yang tepat untuk anak. Amin ya robbal alamin. Sekian acara webinar parenting kali ini, dan apabila kami selama membawakan acara melakukan kesalahan dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Marilah kita tutup acara mentoring. Marilah kita tutup acara webinar parenting hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ala Zarani Royana selaku pembawa acara